Selamat berjumpa kembali pada video pengajaran IL 2001 rangkaian elektrik. Saya Muhammad Hamid Sultani. Video kali ini kita akan bahas topik pada bab respon frekuensi, khususnya mengenai rangkaian filter aktif. Sebelumnya kita mempelajari filter pasif, yaitu filter yang hanya terdiri dari komponen R, L, dan C. Di sini filter pasif tidak memiliki penguatan, ya, karena nggak punya komponen aktif. Selain itu, biasanya dalam praktisnya filter pasif kinerjanya buruk pada frekuensi rendah. Apabila ingin diwujudkan dengan L, komponen L biasanya mahal dan dimensinya besar. Dengan mengombinasikan komponen-komponen aktif dengan RLC, maka filter bisa didesain punya penguatan dan juga tidak perlu menggunakan induktor. Selain itu, filter aktif bisa dikombinasikan dengan rangkaian buffer, sehingga filter ini bisa dirangkai dalam bentuk rangkaian bertingkat-tingkat atau cascade. Pertama, filter aktif untuk low pass, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi menggunakan OM dengan mode penguat inverting, maka apabila kita mengkombinasikan impedansi input Z1 dan ZF, maka kita bisa membuat tipe filternya. Kita dapat menentukan tipe filter yang diinginkan. Low pass filter dibuat dengan cara seperti ini. Jadi pada bagian input dipasangkan resistansi saja, kemudian di feedback-nya ya dipasang resistor yang paralel dengan C. Ya. Maka kalau kita turunkan fungsi transfernya, H omega sama dengan V0 per VI, dengan melakukan analisis node KCL di titik terminal input negatif, akan didapatkan V0 per VI itu adalah minus Z feedback dibagi Z input. Atau kita tuliskan sama dengan minus RF per RI, kalikan 1/1 plus J omega JF RF. Di sini, sirkuit ini akan memiliki cutoff frekuensi sebesar 1/JF RF. 1/JF RF. Jadi hanya ditentukan oleh resistor dan kapasitor feedback. Perhatikan bahwa di sini ya, perhatikan bahwa selain memiliki sebuah simple pole yang akan menentukan bentuk low pass filternya, ada RF per RI, sehingga dia memiliki penguatan. Kita bisa mengatur berapa penguatannya. Selanjutnya, high pass active filter berkebalikan dengan yang low pass. Di sini pada high pass active filter, feedback-nya hanya berupa sebuah resistansi feedback saja, tapi pada bagian inputnya ada resistor yang diserikan dengan sebuah kapasitor input. Sehingga apabila kita turunkan fungsi transfernya, H omega sama dengan V0 per VI akan diperoleh sebagai minus ZF per ZI sama dengan minus J omega JI RF dibagi 1 plus J omega JI RI. Ya. Nah, perhatikan di sini juga penguatan masih bisa diatur dengan perbandingan RF dan RI. Karena pada frekuensi yang sangat tinggi nanti, saat omega-nya tidak terhingga, maka H omega-nya hanya bernilai minus RF per RI. Jadi penguatannya diatur dengan RF per RI. Di sini, frekuensi cutoff-nya sama, yaitu 1/JI RI. Selanjutnya, bandpass active filter. Bandpass active filter dibuat dengan menyusun cascade ya, bertingkat dari low pass filter, high pass filter, dan penguat inverter. Low pass filter ini mendefinisikan mendefinisikan corner frekuensi, ya, corner frekuensi di bagian kanan. High pass itu menentukan corner frekuensi di bagian kiri, ya, sebelah kiri yang rendah. Kemudian inverter ini untuk menentukan penguatannya. Jadi kira-kira seperti ini. Yang omega 2 ini ditentukan oleh low pass filter, omega 1-nya ditentukan oleh high pass filter. Sedangkan berapakahnya ditentukan oleh bagian inverter. Apabila diwujudkan dalam rangkaian, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang paling depan ini adalah low pass filter. Perhatikan, ini adalah resistansi input, dan ini feedback-nya adalah sebuah RC di paralel. Ini adalah bagian high pass filter.
Dan yang paling kanan adalah inverter yang akan menentukan berapa penguatannya. Total fungsi transfernya bisa dituliskan nanti apabila kita turunkan dengan melakukan KCL node per node ya. Ini kita turunkan sendiri, sendiri, dan sendiri. Kemudian kita kasketkan. Kita peroleh H omega sama dengan minus 1/1 plus J omega R J1. Kemudian dikalikan J omega R J2 dibagi 1 plus J omega R J2. Ini yang bagian high pass filter. Kalikan RF per RI. Ya. Jadi ini untuk bagian low pass dan high pass filternya R-nya sama. Ya, yang membedakan adalah nilai J1 dan J2 yang akan menentukan berapa corner frekuensi atau batas-batas bandwidth. Untuk omega 1-nya yang sebelah kiri itu adalah 1 per RJ2. Kemudian omega 2-nya itu adalah 1 per RJ1. Itu ditentukan oleh bagian low pass filter. Dan terakhir, gain-nya, penguatannya adalah RF per RI dikalikan omega 2 dibagi omega 1 plus omega 2. Ya. Kalau Q-nya tinggi sekali, perhatikan, apabila sirkuit ini dirancang memiliki faktor kualitas yang tinggi, maka omega 2 dibagi omega 1 plus omega 2 ini nilainya akan mendekati 1. Maka K-nya hanya akan sangat terpengaruh oleh RF per RI. Terakhir tipe filter yang keempat yaitu bandstop filter. Ya. Kalau tadi dengan pendekatan cascade, sedangkan di sini notch filter atau bandstop filter ini dirancang dengan menggunakan topologi summing amplifier dari low pass dan high pass filter. Nanti perhatikan bahwa omega 1 nanti akan ditentukan oleh bagian low pass filter, omega 2 akan ditentukan oleh bagian high pass filter. Ya. Omega frekuensinya adalah tepat pada titik persilangannya. Wujudnya dalam implementasi rangkaian seperti ini. Jadi perhatikan bahwa yang bagian di atas sini adalah low pass filter, yang bawah ini adalah high pass filter. Dia inputnya ada yang melewati low pass, ada yang melewati high pass, kemudian ada summing amplifier. Penguatannya tentu ditentukan oleh RF per RI, ya, mana yang aktif. Kalau misalnya yang aktif low pass, maka RF per RI yang di atas. Kalau yang yang high pass akan yang di bawah. Ya. Sedangkan apabila dia terletak di tengah-tengah, maka akan dihambat. Maka fungsi transfernya H omega adalah V0 per VI, itu adalah minus RF per RI. Ini adalah summing amplifier-nya. Kemudian dikalikan minus 1/1 plus J omega J1R. Ini adalah low pass filter dikurangi J omega J2R per 1 plus J omega J2R. Perhatikan, cut off frekuensi untuk yang sebelah kiri itu adalah omega 1 1/RJ1 bagian low pass filter. Yang kanan adalah 1/RJ2, itu bagian high pass filter. Dan terakhir gain-nya adalah K sama dengan RF per I kalikan 2 omega 1 per omega 1 plus omega 2. Di sini sifatnya sama seperti bandpass filter. Jika dia Q-nya besar, maka nilai yang di sini akan mendekati 1 ya. Karena 2 omega 1 dibagi omega 1 omega plus omega 2 ini nilainya 2/2 nanti ya. Nilainya sama ditentukan oleh RF per RI. Ya. Sebagai contohnya berikut, dengan rangkaian cascade yang sudah diberikan, dirancang sebuah bandpass filter. Jadi kita menggunakan cascade yang low pass, high pass filter, dan inverter. Ya. Dengan batas 250 Hz sampai 3000 Hz. Di sini diinginkan nanti berarti corner frekuensi untuk high pass filternya adalah 250 Hz, untuk low pass filternya adalah 3 kHz. Midband gain-nya 10. Midband gain-nya ini nanti menentukan berapa RF per RI. Pilih R, yaitu resistor pada low pass dan high pass filter, nilainya adalah 20 kilo ohm. Pertama, kita mengetahui bahwa omega 1-nya adalah 1 per RJ2, yang menentukan bagian di high pass filter. Kita masukkan nilai-nilainya, R dan omega 1 yang diinginkan, maka J2-nya adalah 31,8 nanofarad. Dengan cara yang sama, omega 2 kita tentukan sebagai 1/RJ1, yaitu corner frekuensi bagian low pass filter. J1-nya akan didapatkan 2,65 nanofarad.
farad. Dan terakhir penguatan RF per RI ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui berapa Q-nya tidak cukup besar, ya, atau kita tidak ketahui, kita menggunakan rumus yang komplit, yaitu RF per RI sama dengan K, omega 1 tambah omega 2 per omega 2. Ya. Sama dengan 10 kali 250 plus 3000 dibagi 3000, hasilnya adalah K-nya 10,83. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal milih berapa RF, berapa RI. Yang tentu nilainya harus tidak terlalu berbeda dengan pilihan R. Ya. Jadi misalnya RI-nya kita pilih 10 kilo ohm, maka RF-nya adalah 108,3 kilo ohm. Jadi demikian video ajar kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.